sebelum kita lanjut ke materi, kita akan berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Baiklah, Ibu akan pimpin kita di dalam doa. Berdoa selesai ya. Akan absenkan dulu. Baiklah semuanya, hadir semua pada hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang faktor pendorong mobilitas sosial ya. Kita juga akan belajar tentang definisi mobilitas sosial berdasarkan ahli sosiologi ya. Itulah kompetensi yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini ya. Dan tujuan pembelajaran kita, pertama, anak-anakku diminta menyimpulkan pengertian mobilitas sosial berdasarkan ahli sosiologi ya. Ada beberapa ahli, tapi kita diminta hanya 3 ahli. Tujuan pembelajaran berikutnya yaitu anak-anak diminta menganalisis ya faktor struktural sebagai faktor pendorong mobilitas sosial. Kemudian menganalisis faktor individu sebagai faktor pendorong mobilitas sosial. Kemudian kita disuruh menyimpulkan ya faktor sosial sebagai faktor pendorong mobilitas sosial ya. Dan yang berikutnya anak-anak itu disuruh menganalisis faktor ekonomi sebagai faktor pendorong mobilitas sosial gitu ya. Kemudian menyimpulkan faktor politik sebagai faktor pendorong mobilitas sosial dan pendidikan yang terakhir ya. Jadi itulah kegiatan kita pada pembelajaran kali ini. Teknik penilaian yang akan Ibu ambil ya. Tes, observasi, dan unjuk kerja. Itu yang arti yang akan Ibu tampilkan di depan sini ya. Tentang faktor pendorong mobilitas sosial yang ada ya. Kita tahu ya kan, sudah sering lihat gambar itu, sudah sering ya. Bahkan sudah ada yang dikenal ya. Itu gambar 6 presiden yang pernah menjabat ya, menjadi presiden di Indonesia ya. Yang terakhir Bapak Jokowi ketinggalan fotonya, tapi kita sudah sering lihat di televisi ya kan? Ya. Dari gambar yang ada, ya Ibu meminta salah satu dari kalian, apa yang ingin kalian ketahui dari gambar ini? Silakan Narita. Gimana perempuan bisa jadi presiden, Bu? Semua perempuan itu bisa jadi presiden karena tadi faktor struktural ya. Faktor struktural yang memberikan kesempatan pada semua warga negara Indonesia itu untuk memiliki kesempatan yang sama ya. Kalau Ibu Megawati, kenapa beliau bisa jadi presiden ya? Karena beliau mendapat peluang di bidang politik kan. Untuk menjadi presiden sesuai dengan kemampuan, kita juga harus memiliki pendidikan ya kan. Tidak serta-merta bisa jadi presiden perempuan, tapi harus punya sekolah dan kemampuan. Ada lagi yang mau ditanyakan dari gambar yang ada? Mengapa Megawati dari wakil presiden bisa menjadi presiden? Karena Gus Dur itu diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden ya kan, belum masa waktunya, sehingga Megawati lah yang menggantikan posisi tadi ya, wakil yang naik seperti itu ya, secara strukturalnya ya. Kita akan lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Perhatikan lembar LKPD yang Ibu bagi ya. Di situ kita disuruh mengerjakan tugas yang ada berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Nah, Ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Ya, silakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok 1 menyimpulkan pengertian mobilitas sosial menurut 3 para ahli sosiologi. 1. Paul B. Harton. Mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari setara yang satu ke setara yang lainnya. 2. Kimball dan Raymond. Mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat hubungan antara individu dan kelompok dan hubungan antara individu dan kelompoknya. 3. Anthony. Mobilitas sosial menunjukkan pada gerakan dari orang perorangan dan kelompok di antara kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. 4. Harton dan Kuhn.
Mobilitas sosial merupakan tindakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Ya, terima kasih kelompok 1. Kelompok 2 menganalisis faktor struktural yang terjadi pada mobilitas sosial sebagai faktor pendorong mobilitas sosial. Hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu ketertarikan dengan pekerjaan, sistem ekonomi yang dianut dalam masyarakat, dan tingkat fasilitas. Kelompok 3 menganalisis faktor individu sebagai faktor pendorong mobilitas sosial. Hasil diskusi kelompok 3, adanya perbedaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, ambisi, dan komitmen dalam hidup. Kelompok 4 menyimpulkan faktor sosial sebagai faktor pendorong mobilitas sosial. Hasil diskusi kelompok 4, ketidakpuasan atas status sosial membuat manusia berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki orang tuanya. Kesimpulan dari kelompok 5 menganalisis faktor ekonomi sebagai faktor pendorong mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan orang dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Dengan ekonomi yang baik, mereka mudah modal pendidikan dan kesempatan lainnya. Baiklah ya, tadi sudah disampaikan hasil diskusi kelompok 1 sampai kelompok 5. Ya kan? Kita tahu definisi mobilitas berdasarkan 3 para ahli tadi. Mobilitas itu adalah pergerakan ya. Seseorang bisa berubah statusnya karena dia bergerak. Tadi pada faktor pendorongnya secara struktural ya, ada keterkaitan dengan pekerjaan, ada keterkaitan dengan politik, ada keterkaitan dengan apalagi fasilitas yang ada di wilayah individu tadi, dan faktor ekonomi yang berlaku di dalam lingkungan masyarakatnya, ya seperti itu ya. Jadi berdasarkan faktor pendorong mobilitas sosial yang kita pelajari pada hari ini, ya, kita semua bisa meraih status sosial yang tinggi dalam artian tadi bergerak untuk merubah status sosial kita, ya, apabila kita melakukan usaha dan kerja keras, ya kan? Status sosial seseorang ada 3 jenis. Yang pertama, status sosial seseorang didapatkan setelah atau pada saat dia lahir, ya kan? Maka ada jenis kelamin perempuan dan laki-laki, ya kan? Kemudian status sosial yang dia dapatkan juga itu berdasarkan dari orang tuanya, ya. Ada yang miskin, ada yang kaya, ya kan? Ada juga status sosial yang didapatkan karena perolehan status dalam masyarakat. Contoh seperti apa? Contoh adat peradat, ya kan? Yang disebut dengan assignment status sosial, ya. Kemudian status sosial yang ketiga yaitu karena kerja keras dan usaha yang dilakukan, ya, disebut dengan activity status, ya. Jadi jenis-jenis status sosial itu ada 3. Pesan ibu kepada kita semua, ya, jangan bermalas-malas belajar di rumah. Yang sudah dipinjam buku dan perpustakaan itu tetap belajar, gitu ya, karena kita dituntut untuk menuntaskan KKM 65 ya, KKN yang harus kita tuntaskan untuk KKN. Untuk hasil diskusi kelompok kalian hari ini, ya, masing-masing kelompoknya mendapat nilai bagus, ya. Aku minta ya, tingkatkan semangat belajar kita karena kita harus rajin belajar untuk ingin mencapai status sosial tadi, ya. Pesan moral dari pembelajaran kita hari ini, lakukan mobilitas sosial tapi tidak merugikan orang lain dan tidak merusak lingkungan hidup, ya kan? Seperti itu. Kemudian ketika kita ingin meraih status sosial tadi, hendaklah kita melakukannya sesuai dengan norma agama dan norma masyarakat yang berlaku, ya kan? Sehingga tidak ada yang dirugikan baik orang lain maupun lingkungan sekitar, ya. Pesan ibu untuk kita semua, rajinlah belajar. Dan untuk materi kita minggu depan, maka kita akan belajar tentang faktor penghambat mobilitas sosial, ya. Tugas individu yang ada di halaman 7 silakan dibuka. Tugas individu itu akan dinilai secara individu, ya. Tugas individu dinilai secara individu di antar karang. Ya. Terima kasih. Tugas individunya sudah selesai.
Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup di dalam doa. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih semua atas kehadirannya. Jangan lupa semangat belajar ditingkatkan meskipun dalam situasi yang sulit seperti saat ini, ya kan? Rajin-rajinlah pakai masker kalau keluar rumah, dan kalau pulang ke rumah rajin-rajinlah mencuci tangan.